Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana linaila as-sa'adati wa ridah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah, para shaimin was shaimat wal qaimin wal qaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah karena hari ini kita baru selesai melaksanakan ibadah puasa, menahan lapar dan haus, menahan dahaga di siang hari, dan telah kita selesaikan saat berbuka tadi dengan ditandai makan buka puasa dan diikuti dengan rangkaian ibadah salat maghrib dan lainnya. Mudah-mudahan amal soleh ini semuanya adalah amal soleh yang diterima Allah dan akan memberatkan kebaikan kita di yaumil akhir. Salawat dan salam selalu terlimpah dan tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita segala hal termasuk dalam mengelola kehidupan di dunia ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tema tentang berwasilah dengan amal soleh. Untuk mengkaji hal ini kita akan melihat sebuah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini di hadis nomor 13. Baik, kita bacakan hadis ini dan nanti setelah kita bacakan sedikit uraian. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Dari Abi Abdurrahman yaitu Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala, dia berkata. Dia berkata ini adalah Abdullah bin Umar. Dia adalah sahabat, Umar adalah sahabat. Anaknya Abdurrahman. Jadi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini ada 4 nama, tapi yang sahabat hanya Abdullah dan Umar. Abdurrahman, anaknya Abdullah, adalah tabi'in. Ya. Dia berkata, sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, intolaka salah satu nafari mimman kana qabalakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Telah keluar 3 orang mimman kana qablakum, dari orang sebelum kalian. Dia ada sejarah orang sebelum kalian, dia keluar rumah hatta awahumul mabit, sampai akhirnya mereka terpaksa bermalam ila gharin, ke dalam sebuah goa. Fadakhaluhu, lalu mereka masuk ke dalam goa itu. Fanhadarat sakhratun minal jabali, lalu dari atas menggelindinglah sakhratun, batu besar, minal jabal, dari atas gunung. Fasaddat alaihimul ghar, maka mereka pun tertutup dengan batu itu menutup pintu gua, seluruhan. Jadi ngepas itu, batunya bulat, pintu guanya bulat, pek, jadi nggak ada celah lagi. Walaupun siang terasa malam dalam gua itu ya, karena ketutupan dengan batu besar, yang besarnya itu sebesar mulut gua itu. Goa, bukan gua. Lah gua lawannya lu. Ini goa. Faqalu, lalu mereka berkata,
Dalam keadaan panik, gimana ini? Didorong-dorong, nggak kuat, batunya sangat besar, batu gunung itu. Nggak mungkin pula dipahat, pakai apa? Mereka nggak sempat bawa pahat, ya, nggak sempat bawa alat pemukul, dan kalaupun ada nggak mungkin bisa. Maka mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhi sakhrah. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini illa an tad'u Allah ta'ala. Kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisalihai a'malikum, dengan amal-amal soleh kalian. Jadi berdoa wasilah amal-amal soleh. Qala rajulun minhum, satu orang di antara mereka berkata, berdoa, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, saya memiliki dua orang tua yang sudah tua renta. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan sehari-hari saya tidak pernah memberi minum sebelum mereka berdua, baik anak-anak maupun keluarga maupun tanggungan saya. Tak ada yang saya beri minum kecuali kedua orang tua itu lebih dahulu. Pana abi talabus syajari yauman. Maka satu hari karena mencari kayu saya tersesat jauh. Ya, falam urih alaihima hatta nama. Saya belum juga pulang untuk menemui kedua orang tua hatta nama, sampai orang tua saya tertidur di malam itu. Baru sampai fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Lalu saya memerah susu kambing untuk kedua orang tua saya tersebut. Fawajadtuhuma naimain. Saya ketika ingin kasih minum susu tersebut, keduanya dalam keadaan tertidur. Fakarihtu an uqizahuma. Saya tidak ingin membangunkan kedua orang tua saya karena saking nyenyaknya tidur. Wa an aghbiqa qablahuma ahlan wa aumalan. Saya tidak memberi minum susu sebelum keduanya kepada keluarga maupun kepada tanggungan. Malan itu maksudnya harta, tapi maksudnya ya manusia, ya budak gitu ya, itu malan. Karena budak itu harta yang bisa diperjualbelikan. Falabistu, lalu saya berdiam diri sambil menunggu orang tua saya bangun. Wal qadahu ala yadai, dan sedangkan susu itu berada di tangan saya. Enggak tidur dia semalaman nungguin orang tuanya. Ya, antazirus iqazahuma. Saya menunggu keduanya bangun untuk memberi minum susu. Hatta bariqal fajaru, sampai waktu fajar pun bersinar. Wasibyatu yatadaghauna 'inda qadami. Sedangkan anak-anak saya sambil menangis-nangis minta minum, memegang kedua kaki saya. Beliau belum kasih minum anak-anaknya yang minta minum susu. Lalu apa? Fastaiqaza, lalu kedua orang saya bangun. Fasyariba, lalu keduanya minum ghabuqahuma, minum susu yang telah diperah. Itulah amalnya. Ya, dia sebutkan amalnya itu. Lalu atas amal itu dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Ya Allah, seandainya aku melakukan semua itu semata-mata mengharap wajah-Mu, fafarrij 'anna, maka selamatkanlah kami dari ma nahnu fi, dari sesuatu yang menutupi kami, min hadhihi sakhrah, yaitu batu besar ini. Famfarajat syai'an, lalu bergeserlah sedikit batu itu. La yastati'una al-khuruja minhu, tapi mereka belum bisa keluar. Masih sedikit celahnya. Ya, lumayanlah untuk masuk udara oksigen sudah cukup. Tapi mereka harus keluar. Kalau bermalam-malam sampai tidak ada makanan minum bisa mati kelaparan, kehausan.
Nah, kemudian ini belumlah cukup. Qala al-akhar, yang kedua kemudian berdoa, Allahumma innahu kanat li banatu ammin. Sesungguhnya saya memiliki saudara anak perempuan paman. Apa tuh anak perempuan paman? Sepupu ya? Sepupu perempuan. Kanat ahabban nas ilai. Dia adalah gadis yang paling aku cintai sedunia. Nah, dia sangat jatuh cinta ya. Wa fi riwayatin, dan dalam dikatakan kuntu uhibbuha ka ashadda ma yuhibbur rijal an-nisa. Aku mencintainya ya dengan amat sangat ya, seorang laki-laki mencintai perempuan. Naksir. Faratuha ala nafsiha, lalu saya pernah mengajukan proposal kepada dirinya, ingin melamarnya. Apa terjadi? Fam tana'as minni, saya ditolak mentah-mentah. Ditolak ya, melamar ditolaknya. Hatta alamat biha sanatun minas sinin, sampai suatu saat dia terhimpit krisis. Dari beberapa tahun, mengalami krisis beberapa tahun. Bangkrut semua, nggak ada makanan, kehausan, kelaparan. Ya, keluarga perempuan itu. Faja'atni, lalu dia datang kepada saya, ya minta bantuan. Lalu tanpa pikir panjang, fa'ataituha, saya beri dia. Berapa diberi? Aishrina wa mi'ata. 120 dinarin, 120 dinar. Berapa 120 dinar itu? Uang emas itu 1 dinar berapa? 1 dinar itu 4,25 gram. Kalau 120 dinar, 120 kali 4,25 gram sama dengan 510 gram. 510 gram kali 1 gram sekarang 900.000. Ya, saya udah coret-coret ini ya. Berarti 459 juta. Hampir 460 juta dia kasih itu. Nih, untuk ngomong. Kan lagi krisis ya. Dia kasih 120 dinar. Alaan ya, tukhalli baini wa baina nafsiha fa'alat. Dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya kepada saya. Fa'alat, dia setuju. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai saya benar-benar telah menguasainya. Wa fi riwayatin, dan satu riwayat katakan, falamma qa'antu baina rijlaiha, ketika saya telah duduk di antara kedua kakinya. Nah, ini sebuah istilah ya, hampir berzina maksudnya. Qalat, berkatalah si perempuan, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Wala tafuddal khatimah illa bihaqqih. Janganlah kamu merobek cincin kecuali dengan alasan yang benar. Kecuali sudah nikah maksudnya. Tidak usah diartikan maksudnya merobek cincin. Ya, tahu ya. Fansaraftu anha. Ya, ketika dikatakan ittaqillah, takutlah kepada Allah. Akhirnya fansaraftu anha, aku berlari menjauhi dia. Berlari, teringat ini dosa besar, hampir dilaksanakan. Perempuan mengatakan takutlah kepada Allah, lari menjauh sejauh-jauhnya. Wa hiya habbun nasi ilai, padahal dia manusia yang paling kucintai. Wa taraktuz zahaba, saya tinggalkan semua emas itu. Alladzi a'taituha, yang telah dipegangnya, yang aku berikan padanya. Ditinggalkan 459 juta. Ditinggalkan begitu saja. Bayangkan ya. Gaji PNS saja sampai pensiun nggak sampai segitu. 500 miliar kurang. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik. Ya Allah, kalau saya melakukan itu ibtigha'a wajhik, karena mengharap wajahmu, fafruj 'anna ma nahnu fih, maka bebaskanlah kami dari himpitan batu ini. Famfarajat sakhratu, kemudian batu pun bergeser, ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha, tapi belum bisa keluar. Wah.
Wa qala tsalis, berkata yang ketiga, Allahumma inni istajartu. Ya Allah, saya suatu saat pernah memberi gaji ujara kepada karyawan-karyawan saya. Ini bos berarti ya. Wa ataituhum ajrahum. Saya kasih gaji-gaji mereka semua, THR semua, uang tunjang, uang segala macam. Ghaira rajulin wahidin, kecuali satu orang, tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Dia hilang, dia pergi. Ya, ketika gajian enggak muncul dia dan dia hilang. Karena dia hilang, fasammartu ajrahu. Saya modalin itu, gajinya saya modalin. Hatta kasurat minhul amwal. Sampai gajinya itu menjadi harta yang sangat banyak. Ya, gajinya dibeliin ke kambing, dibeliin ke onta, diternakin. Setiap ternak terus sampai beribu-ribu ekor. Onta, sapi, dan kambing. Faja'ani ba'dahin. Lalu sesaat dia datang. Faqala, dia berkata, ya abadallah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri. Berikan upah saya waktu tempo dulu itu. Waktu zaman jadul saya kerja, sekarang saya muncul, gaji saya sebulan belum dikasih. Mana? Faqultu lahu, aku berkata kepadanya, kullu ma tara min ajrika. Semua yang kau lihat ini adalah upahmu itu. Ya. Minal ibili, dari onta-onta yang ada di sini semua. Wal baqori, semua sapi-sapi. Wal ghanami, semua domba, kambing-kambing. Wal raqiqi, dan semua pekerja-pekerjanya itu. Yang ngangon sapi, ngangon kambing, ngangon onta itu, semuanya itu, itulah upahmu. Faqala ya abdallah, dia berkata, wahai hamba Allah, la tastahzi'u bi, jangan bercanda. Fakultu, aku berkata, la astahzi'u bik, saya tidak bercanda. Cius. Wah, serius ini. Fa'akhadhahu kullahu, dia bawa semuanya. Semua onta, semua sapi, semua kambing, dan para pekerjanya dibawanya semua. Ya. Fastaqahu, lalu dia giring semuanya. Falam yatruk minhu syai'an, tidak ditinggalkan seekor pun. Semuanya dibawanya. Masya Allah. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik. Ya Allah, jikalau saya lakukan itu karenamu, dzalika ibtigha'a wajhik, karena mengharap wajahmu. Fafruj 'anna ma nahnu fih. Bebaskan kami dari batu yang menghimpit ini. Famfarajat as-sakhratu fakharuju yamshuna. Lalu bergeserlah batu itu dan mereka keluar dengan selamat. Yamshun, pulang dengan santuy. Yamshun, tamasya, pulang dengan senang ke rumah masing-masing. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa berwasilah dengan amal soleh itu boleh. Bahkan ini lebih baik daripada nazar. Kalau nazar, mohon dulu keinginan dikabulkan, baru beramal soleh. Ya enggak? Ya Allah, saya akan puasa 10 hari kalau saya lulus ujian masuk Fakultas Syariah Mesir. Lulus dia, baru dia puasa. Kalau nggak lulus, nggak beramal. Kalau ini sudah beramal dulu, baru ada permohonan. Nah, karena itu, kepada antum semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua, jadikan ini sebagai amal harian kalian. Sekiranya membaca Al-Quran di bulan Ramadan 1 juz, 2 juz, setelah itu berdoalah. Ya Allah, aku telah membaca Al-Quran 1 juz. Kalau ini kebaikan yang engkau terima sebagai amal soleh, maka selamatkanlah ayah ibuku yang ada di kampung. Apa saja ya Allah, setelah itu menghafal, sudah hafal 1 juz, ya Allah, saya telah beramal soleh menghafal Al-Quran 1 juz. Jikalau ini kulakukan karenamu semata, maka sembuhkanlah penyakit orang tuaku. Jadi kan jangan kosong saja. Ya, makanya jadi ruqyah boleh. Ya, bacaan Quran dan amal soleh apa saja. Nah, ini lebih baik daripada nazar. Karena nazar apa? Belum beramal, minta dikabulkan duluan. Kalau ini sudah beramal dulu, ya, baru memohon sesuatu. Jadi kesempatan kita di bulan Ramadan beramal sebanyak-banyaknya, dan supaya berbobot, maka berdoalah wasilah amal soleh ini dikabulkan sesuai dengan keinginan kita. Tapi saya memohon, minta kepada kita, jangan cuma keinginan dunia saja ya. Ya, keinginan akhirat tentunya,
ya juga kita utamakan. Jangan untuk yang dunia berwasilah dengan amal soleh, tidak. Oleh karena itu, siapa yang punya masalah, siapa yang miskin, bersedekahlah, lalu berdoalah, wasilah sedekah itu supaya Allah beri kekayaan. Siapa yang ada masalah, bersedekahlah lewat sedekah itu supaya masalah Allah kasihkan jalan keluar. Ya, nah, ini diantara amal yang disunnahkan di bulan Ramadan ini hendaklah menjadi prioritas kita. Ya, setiap beramal soleh berdoalah kepada Allah SWT untuk mengabulkan apa yang kita minta, ya, dan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.